Ya, selamat datang di tutorial distribusi CanolS ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah coba meng-apply konfigurasi CanolS CTL dan cluster Kubernetes kita sudah running. Nah, di tutorial sekarang yang ke-8 itu adalah kita akan coba menjalankan deployment ya. Jadi kita tes di sini. Nah, di sini kita akan coba membuat sebuah deployment dan service. Di sini kita ke directory K8S ya. Di sini ada deployment, ada service. Ini kita akan coba deploy deployment Nginx replika 1 dengan service juga Nginx. Kita akan coba, oh ya perlu diingat jangan lupa untuk mengekspor config-nya kubectl atau ditaruh di dalam uh, ini ya, home kube config ini, kube config. Kita coba dulu kubectl get node min await, dia udah ready. Kita lihat pod di default namespace kita ini belum ada ya. Kita akan cek sorry, kita akan deploy. Kita ke folder K8S. Di sini ada dua ini ya, dua file ini. Kita apply minf dot aja seperti ini. Habis itu kita akan mengecek deploymentnya atau podnya. Kita apply, lalu kita akan cek deploymentnya, ini ready-nya masih 0. Kita cek podnya di sini, dia lagi create. Nah, ini sampai misalnya sudah tercreate, sudah running, baru kita akan coba untuk meng-forward. Nah, ini untuk ngecek SVC-nya sebenarnya nggak perlu pakai watch ya. Nah, ini kita coba lihat lagi. Ini masih container creating ya. Artinya dia nih lagi proses nge-create. Biasanya nih lagi nge-pull image-nya. Kita bisa running get kubectl describe podnya slash nama podnya po slash nama podnya. Nah, ini ya, dia lagi dia pulling image Nginx-nya gitu. Oke, kita cek lagi yang podwatch. Nah, ini udah ready, berarti sudah running ya di Nginx-nya. Kita akan lihat SVC-nya. Ini sudah ada. Dia di port 80 ya. Habis itu kita akan forward localhost kita 8000 ke port 80. Dan ini kita port forward aja di 8000. Oke, deployment berhasil, port forward berhasil, dan untuk instalasi cluster kita juga sudah berhasil. Nah, di sini kita akan cek, sebelumnya kita akan cek dulu si pod ini, pod kita itu kita describe dulu ya. Sini ada describe, bctl describe pod yang ini. Nah, kita akan cek si pod ini itu running di node mana gitu ya. Nah, dia dilihat di sini dia runningnya di node worker 1 ya. Nah, sekarang kita akan coba ngubah apply replikanya, kita jadikan 2. Lalu kita tinggal jalanin lagi aja kubectl apply fdash. Lalu kita cek pod di sini. Nah, dia sudah meng-create satu replika. Nah, kita lihat white-nya dia ada di node berapa. Nah, dia sudah sedang create di node kedua. Jadi sistem replika itu untuk high availability juga gitu ya, untuk selain high availability untuk performa juga nantinya. Jadi dia pertama dia akan menyesuaikan jumlah node kita. Jadi kalau misalnya kita create gini. Jadi kalau misalkan di node kita itu kita punya 2 node worker node, dan kita itu bikin kita bikin replika itu 2, otomatis di 2 node tersebut di create podnya. Tapi kalau misalkan kita punya 2 worker node, kita bikin replika 3, maka replika yang ketiga itu akan di create di worker 1 ataupun worker 2. Biasanya di worker 1 dulu. Jadi dia tuh
semacam load balancer semacam ya, dia pakai round robin, jadi dia akan ngecek yang mana node yang masih ada gitu ya, seperti itu. Jadi benar-benar bisa sangat berpengaruh di performa. Nah ini kalau kita lihat lagi, kita clear dulu. Oke, dia sudah running, dan ini kalau saya refresh dia akan mati karena kan port forwardnya tadi mati ya. Kita akan port forward lagi yang service engine X ini. Nah ini sudah running di dua port yang dimana berbeda node gitu ya, berbeda VM. Jadi kalau misalkan VM 1 saya matiin atau saya stop, ini harusnya tetap running. Kita akan coba ya, kita akan matiin Kubernetes, kita akan matiin node yang pertama ya. Itu ada kubectl nya, namanya itu adalah sorry kubectl untuk nge-halt si ininya, kubectl 10 bukan 10, namanya itu kubectl stop node ya, saya lupa nama ininya, drain, sorry. Jadi ada drain, ada cordon. Jadi drain vs cordon ya. Jadi untuk kita misalnya secara graceful atau secara safely mau matiin node, itu kita bisa menggunakan perintah drain dulu gitu ya. Bedanya sama cordon apa? Jadi gini, kalau drain itu lebih ke apa namanya, kalau drain itu si node itu jadi unschedulable, artinya nggak bisa di schedule lagi. Kalau cordon hampir sama, mark node as unschedulable si cordon. Bedanya dia efek itu ini ya, jadi kalau untuk mau matiin node kita pakai drain, jangan cordon. Jadi kalau cordon itu cuman nggak bisa di schedule aja tapi node-nya tetap running. Tapi kalau misalkan kita pakai drain, artinya nanti pot yang ada di dalam node yang kita drain itu akan di create lagi di node yang ready. Tapi kalau cordon udah, dia nggak bisa di schedule aja, tapi pot satu tadi pot yang pertama tadi nggak akan dipindahin ke pot kedua. Nah di sini kita bisa pakai save-nya pakai drain ya, kalau jadi biar ada dua replika. Tapi kalau misalnya kita mau coba ya, kita mau coba apakah si ini masih running gitu ya. Ini saya bikin running dulu, lalu kita bikin satu ini lagi ya, satu terminal lagi. Ini kita akan mengcordon node-nya. Kita akan coba kubectl, kita get node dulu. Kita akan mengcordon si K0s worker 1, kubectl cordon si worker 1. Nah, artinya si worker 1 ini cuman schedulingnya di disable aja. Tapi kalau kita lihat get pod white watch ini tetap ada dua pot dan tidak di create di worker 2 gitu ya. Artinya kalau misalkan node 1 mati ya cuma ada satu pot, atau ya satu pot yang running, sehingga mungkin mempengaruhi performa. Tapi kalau misalkan kita kita drain, maka nanti si pot pertama ini akan di-create di worker kedua gitu. Jadinya stabilitas request dari user juga stabil ya, karena ada dua pot yang running. Nah sekarang ini sudah running, saya akan coba menghalt sorry, saya akan coba menghalt VM kita. Balik ke Vagrant, saya akan Vagrant halt worker 1. Ini saya stop ya, worker 1 ini saya stop misalnya nih. Dia akan mencoba untuk graceful dari si Vagrantnya. Nah di sini port forwardnya lost connection to port karena portnya itu nggak ada. Tapi kalau kita bikin lagi sih harusnya ini ya. Ini kenapa timeout? Kita cek dulu di service ya,
kubectl get service min o white, harusnya dia punya apa namanya, endpoint. kubectl get endpoint. Nah, si Nginx ini kan udah ada 2 nih endpointnya. Dari sini harusnya sih dia bisa ya. Oke, kita coba dulu ya. Nah, ini sudah nih. Nah, artinya ini sekarang kalau worker 1 mati, dan ini pun tetap bisa. Ini kenapa tadi dia timeout, karena mungkin pada saat karena port forward dia ngebacanya cuma di satu port. Nah, biasanya kalau sudah di production kita tidak main port forward seperti ini, kita main namanya ingress controller. Jadi penggunaan ingress itu kita nggak perlu lagi kayak gini-gini lagi, dia otomatis. Jadi kalau misalkan satunya mati, dia juga otomatis tetap akan hidup seperti ini. Ini akan saya nyalakan lagi si worker satunya. Nanti setelah workernya nyala atau node-nya ini sudah nyala dan sudah ready, jangan lupa untuk melakukan uncordon ini. Jadi untuk uncordonnya saya lupa ininya. Perintahnya adalah kubectl uncordon spasi nama node-nya ya. Wait, ini apa nih? Oh, kita langsung dari sini aja ya. Normal start. Karena kalau up dia itu kayak melakukan ini. Dia seperti melakukan provisioning lagi, harusnya nggak perlu. Ini notification NS error. Ini ada error untuk pas nge-up-nya nih. Oh, jadi nggak bisa di start ini headless. Kenapa ya? Invalid parameter. Nah, ini ada error di ininya nih, di virtual box-nya nih. Ini saya coba fix dulu ya, nanti kita akan lanjut lagi.